Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa semua, selamat datang di channel Prodi S1 Farmasi Stikes Muhammadiyah Cirebon. Kali ini kami akan memperagakan yaitu praktikum farmasetika ya pada bab kelarutan ya. Adapun tujuan dari percobaan kelarutan pada praktikum farmasi fisika yaitu diantaranya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, kemudian menentukan kelarutan suatu zat secara kuantitatif, dan kemudian mengetahui cara yang digunakan untuk meningkatkan kelarutan zat aktif dalam suatu sediaan tertentu. Oke teman-teman, selanjutnya inilah bahan-bahan yang dipergunakan dalam praktikum farmasi fisika bab kelarutan. Diantaranya adalah dapat fosfat, baik itu dapat fosfat 7, dapat fosfat pH 8 dan dapat fosfat pH 9. Kemudian ada twin ya, kemudian ada propilengglukol, ada paracetamol, dan juga nanti kita akan menggunakan alat-alat timbangan analis, kemudian alat-alat gelas, dan juga magnetic stirrer ya yang kita gunakan pada praktikum bab kelarutan. Oke teman-teman semua, pertama kali kita akan menentukan kelarutan suatu zat secara kuantitatif ya teman-teman. Pertama kali kita timbang stempelnya dulu, kita memakai paracetamol ya teman-teman. Sampelnya kita timbang sebanyak lebih sekitar 1 gram ya, kita timbang paracetamolnya itu sebanyak 1 gram. Oke, sudah tercapai ya teman-teman bobot paracetamol sebanyak 1 gram. Oke, kemudian paracetamol yang kita timbang tadi kita letakkan dalam aquades ya sebanyak 100 ml ya teman-teman ya, 100 ml. Kemudian kita berikan stirrernya ya, kita letakkan di stirrer, lalu kita stirrer, kita hidupkan ya, kita putar pada RPM 50 ya, kita putar selama 30 menit ya teman-teman pada RPM sekitar RPM 50 ya, RPM 50. Oke, terus diputar dengan stirrer ya, magnetic stirrer pada RPM 50 selama 30 menit sambil ditambahkan paracetamol ya, ditambahkan paracetamol hingga larutan tersebut jenuh ya, hingga terdapat endapan sampai larutan tersebut jenuh, sudah tidak bisa melarutkan paracetamol lagi. Oke, langkah selanjutnya yaitu menimbang kertas saring ya, kertas saring yang digunakan sebelum menyaring ya, kertas saring yang digunakan untuk menyaring sebelumnya ditimbang dulu beratnya berapa ya teman-teman ya. Nah, catat berat kertas saring ya, kertas saringnya dicatat ya. Oke ya, setelah itu kertas saring digunakan untuk menyaring tadi hasil
eh, larutan paracetamol yang sudah dilarutkan dengan magnetic styrer ya teman-teman. Oke, terus ya sampai larutan paracetamol tadi itu semuanya tersaring di dalam melalui kertas saring ya, melalui kertas saring. Oke teman-teman, kertas saring yang digunakan untuk menyaring larutan paracetamol tadi yang sudah ditiris tadi selanjutnya dikeringkan, lalu setelah kering ditimbang kembali untuk mengetahui berat kertas saring dan berat residu dari proses penyaringan larutan paracetamol tadi. Kita timbang kembali ya untuk mengetahui berat totalnya. Oke, setelah itu berat totalnya kita catat ya. Oke, berat totalnya kita catat seperti itu. Berat total kita catat. Oke, sudah dicatat ya. Oke, kemudian hasil penimbangan kertas saring sebelum dipakai penimbangan tadi dimasukkan dalam tabel ini, dan berat kertas saring plus residu itu dimasukkan dalam tabel seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian dihitung berat residu dan jumlah telarut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menentukan atau mencari pengaruh pelarutan terhadap kelarutan suatu zat ya. Dalam hal ini sampel yang kita gunakan adalah masih paracetamol ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat kelarutan campuran antara air atau aqueous, kemudian alkohol dan propylenglikol ya. Kita buat campuran dengan perbandingan tertentu. Ada 5 macam campuran, yaitu campuran A, campuran B, campuran C, dan campuran D ya teman-teman, serta campuran E ya. Kita akan membuat 5 campuran tersebut, lalu kita akan menambahkan paracetamol ya, menambahkan paracetamol ke dalam tiap campuran tersebut sebanyak 1 gram ya. Lalu kita stirrer ya masing-masing campuran tersebut selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita saring ya, kita saring. Lalu setelah disaring seperti tadi apa namanya. Oke, selanjutnya kita akan membuat 5 macam larutan A, B, C, dan E ya, dengan perbandingan bermacam-macam ya. Kemudian kelima larutan tersebut masing-masing dilarutkan paracetamol 1 gram, kemudian di stirrer masing-masing selama 30 menit, lalu disaring ya, menggunakan kertas saring seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menguji kelarutan paracetamol di dalam 5 buah campuran ya. Campuran A ini adalah campuran antara air 70% dan propylenglikol 30%. Sedangkan campuran B itu adalah campuran antara air 70%, alkohol 10%, dan propylenglikol 20%. Sedangkan campuran E ini, campuran C maksudnya, itu adalah campuran air 60%, alkohol 10%, dan propylenglikol 30%. Sedangkan campuran D itu adalah campuran yang terdiri dari air 60%, kemudian alkohol sebanyak 30%, dan propylenglikol sebanyak 20%.
Sedangkan campuran D itu adalah campuran yang terdiri dari air 60%, alkohol 30% dan propileng glikol 20%. Dan campuran E itu terdiri dari air 60%, alkohol 40% dan propileng glikol itu 0% ya teman-teman ya. Nah, dari sini nanti kita akan mengetahui setiap kelarutan parasetamol ya, kelarutan parasetamol yang ada di dalam, yang kita masukkan di dalam tiap campuran tersebut, baik campuran A, campuran B, campuran C, campuran E dan campuran D ya teman-teman ya. Kita masukkan parasetamol sebanyak 1000 mg atau 1 gram ya. Kemudian masing-masing campuran tersebut yang sudah dilarutkan parasetamol sebanyak 1 gram tersebut kita stirrer ya. Kita stirrer masing-masing selama kurang lebih setengah jam ya. Nah, setelah itu nanti kita saring ya teman-teman ya. Nanti kita saring, kemudian kita cari bobot residu dan zat pelarutnya, seperti itu ya. Oke teman-teman, selanjutnya larutan A tadi ya, kita masukkan parasetamol ya sebanyak 1 gram atau 1000 mg ya teman-teman ya. Kita masukkan ya. Larutannya tadi ya, larutan A tadi atau campuran A tadi itu volumenya sebesar 100 ml ya teman-teman ya. Setelah itu kita putar dengan RPM 50 ya teman-teman ya, dengan RPM 50. Dengan RPM 50. Oke. Nah, kita putar dengan RPM 50 selama setengah jam ya. Selama setengah jam. Nah, setelah ini selesai ya, setelah setengah jam, maka disaring ya, disaring dengan menggunakan kertas saring ya, dengan menggunakan kertas saring. Kemudian kertas saring kita keringkan, lalu kita timbang ya, kita timbang berapa berat dari total kertas saring residunya. Demikian juga yang larutan B kita sama ya. Setelah larutan A selesai, maka larutan B dimasukkan ya, dimasukkan parasetamol sebanyak 1 mg juga, kemudian di steril selama kurang lebih sekitar 30 menit, lalu disaring. Kemudian kertas saringnya dikeringkan, kemudian ditimbang ya, untuk mencari berat kertas saring dengan residu. Demikian juga larutan E, larutan C, larutan D juga sama saja seperti itu ya teman-teman ya. Jadi perlakuannya seperti itu. Nanti setelah itu nanti baru kita akan bisa mengetahui berat parasetamol terlarut setiap atau pada masing-masing larutan tersebut dengan cara yang sama seperti mencari kelarutan yang sebelumnya, seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk angka-angkanya, berat atau berat residu, berat apa namanya, berat residu, berat kertas saring sama berat kertas saring plus residu nanti bisa dilihat di tabel ya, yang akan tampil berikut ini. Oke, perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel ini, tinggal menghitung residu dan jumlah terlarut. Berikut merupakan contoh cara perhitungan konstanta dielektrik ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan atau mencari tahu yaitu pengaruh penambahan surfaktan terhadap kelarutan
zat aktif ya. Dalam hal ini zat aktif yang kita gunakan masih tetap paracetamol ya teman-teman ya. Oke, berikut merupakan cara kerjanya ya. Zat aktif yang kita pakai masih paracetamol ya. Kemudian surfaktan yang kita pakai itu adalah kita menggunakan Twin 80 dengan konsentrasi 0,5%, 1%, kemudian 0,1% maksudnya 1%, kemudian konsentrasi Twin 5% dan satu lagi konsentrasi Twinnya 10% ya teman-teman ya. Langkah pertama adalah kita letakkan Twin 80%, Twin 80 dengan konsentrasi 0,5% di atas magnetic stirrer ya. Kemudian kita tambahkan paracetamol sebanyak 1 gram atau 100 atau 1000 mg ya. Nah, setelah itu kita hidupkan magnetic stirrer, kita atur RPM pada 50 RPM ya, kita atur RPM pada 5 RPM ya. Kemudian kita putar selama 30 menit ya, selama 30 menit. Nah, setelah nanti 30 menit kemudian giliran yang Twin sama ditambahkan paracetamol 1 gram ya, kemudian di stirrer ya selama 30 menit juga. Kemudian untuk Twin yang 1% ya itu juga sama, ditambahkan paracetamol 1 gram sudah diputar selama 30 menit. Dan untuk yang Twin 5% juga sama ya, tambahkan paracetamol 1 gram sudah diputar menggunakan magnetic stirrer selama 30 menit. Yang Twin 10 juga sama ya, seperti itu ya. Kemudian hasil penimbangan kertas saring sebelum dan sudah dipakai menyaring itu dimasukkan dalam tabel berikut ini. Kemudian setelah itu dihitung residu dan jumlah terlarut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh pH terhadap kelarutan suatu zat aktif tertentu ya. Dalam hal ini zat aktif yang kita gunakan adalah paracetamol. Oke, berikut merupakan cara kerja penghitungan pengaruh pH terhadap larutan zat ya. Dalam hal ini adalah paracetamol. Oke, selanjutnya dibuat terlebih dahulu ya teman-teman ya. Larutan dengan pH 8, pH 9 dan pH 10 dengan dapar fosfat ya. Baik dapar fosfat 8, dapar fosfat 9 dan menggunakan dapar fosfat 10 ya teman-teman. Dan ini larutan pH dengan pH 8, dengan pH 9 dan pH 10 sudah kita siapkan. Selanjutnya nanti akan dilakukan perarutan paracetamol. Oke. Selanjutnya larutan dapar fosfat larutan pH dengan pH 8 yang sudah dibuat dengan dapar fosfat tadi kita tambahkan paracetamol 1 gram. Kita tambahkan paracetamol 1 gram, lalu kita putar dengan magnetic stirrer ya pada putaran 50 rpm ya selama 30 menit ya, selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit nanti dilanjutkan
larutan dengan pH 9, lalu kita tambahkan paracetamol 1 gram, lalu kita stirrer ya, kita putar selama 30 menit. Setelah selesai ya 30 menit, dilanjutkan penambahan paracetamol sebanyak 1 gram ke dalam larutan dengan pH 10 ya, kemudian diputar di magnetic stirrer selama 30 menit juga ya teman-teman ya. Oke, setelah itu dilakukan penimbangan kertas saring sebelum dilakukan penyaringan. Setelah itu baru digunakan untuk menyaring masing-masing larutan pada pH 6, pH 9 dan pH 10. Setelah itu kertas saring dikeringkan, lalu masing-masing kertas saring yang digunakan untuk menyaring masing-masing larutan tadi itu ditimbang kembali untuk mengetahui bobot kertas saring plus residu. Dan berikut ini adalah cara penghitungan residu dan kelarutan ya.